Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Reza, NPM 1200387. Saya berasal dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tema materi pertemuan ke-13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Baik, untuk materi yang pertama, di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan sebagai pencapaian peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau petunjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan kerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi ditujukan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kapabilitas, kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi, penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, disebut sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kompetensi ditunjukkan dengan kerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Slide selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat atau kompetensi, tapi juga pada pencapaian pengajar. Baik, selanjutnya di sini ada kompetisi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat peserta untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Baik, di slide ini ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada hasil proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, reliable. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, dan kompetensi membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Dan yang kompetensi yaitu menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kompetensi yaitu berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan yang kompetensi yaitu bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Baik, di slide terakhir yaitu ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator.
Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, pengolahan waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Dan yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan suatu pendidikan mendapat keluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, cukup sampai di sini video presentasi tentang pembelajaran berbasis kompetensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.